the new man on the guitar, here to play some Rolling Stones for you, Mr. Gilby Clarke. Tahun 1991, sebuah band rock terbesar di dunia hampir pecah. Satu gitaris keluar dan seseorang diundang, bukan hanya untuk menggantikan, namun untuk menyelamatkan. Ia adalah Gilby Clarke. Ia tidak membentuk band itu. Dia juga bukan ikon seperti Axl, Slash, Duff, atau Easy. Tapi tanpa Gilby, Guns N' Roses mungkin tak pernah sampai ke akhir tur legendaris mereka. Lantas, kenapa ia justru dilupakan oleh band yang ia selamatkan? Sebelum ia berdiri di panggung megah, dan sebelum namanya diselipkan dalam sejarah salah satu band paling berpengaruh di dunia, Gilby Clarke hanyalah bagian dari ribuan pemimpi yang berdiri di tengah riuhnya Sunset Strip, sebuah jalan yang pernah menjadi jantung rock and roll dunia. Di awal 80-an, Gilby Clarke bergabung dengan Candy, sebuah band power pop asal LA yang sempat merilis satu album di tahun 1985, tapi tidak pernah benar-benar meledak. Setelah itu, ia membentuk Guilford Thrills, band hard rock yang lebih agresif. Tapi seperti banyak band di era itu, mereka tenggelam dalam lautan ambisi, kompetisi, dan adiksi. Saat itu, Gilby masih belum menjadi siapa-siapa, tapi ada potensi besar di dalam dirinya, sebuah bakat yang belum menemukan jalannya. Di saat yang sama, band bernama Guns N' Roses sedang berubah menjadi unit rock paling diperhitungkan. Album Appetite for Destruction meledak di tahun 1987 dan meroketkan nama Axl, Slash, Duff, Easy, dan Steven Adler ke level yang bahkan mereka sendiri tak siap menghadapinya. Tapi di balik kemegahan itu, Guns N' Roses perlahan retak dari dalam. Ketegangan antara Axl Rose dan Izzy Stradlin, sang co-founder yang juga penulis banyak lagu awal Guns N' Roses, terus meningkat. Axl ingin bandnya menjadi lebih megah, lebih teatrikal, dan lebih kompleks. Namun Izzy hanya ingin bermain rock and roll tanpa keributan dan tanpa drama. Puncaknya terjadi setelah Guns N' Roses merilis double album Use Your Illusion di tahun 1991. Di tengah tur dunia terbesar yang sedang mereka jalani, Izzy keluar secara diam-diam tanpa perpisahan. Dan itulah awal dari teka-teki yang membawa Gilby Clarke ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Saat itu Slash tahu waktu mereka hampir habis. Tur tidak bisa dibatalkan, dan pengganti harus datang dari orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Maka Gilby Clarke, seorang veteran Sunset Strip, dipanggil, bukan untuk bergabung, tapi untuk menyelamatkan band ini. Gilby hanya diberi waktu 1 minggu untuk menghafal seluruh setlist. Tur kota demi kota ia jalani bersama Guns N' Roses dan para personilnya yang sedang kacau, menyambung sesuatu yang seharusnya sudah runtuh. Tapi tidak semua penyelamat ditulis dalam sejarah. Karena terkadang, ketika semua telah berlalu, mereka yang paling berjasa adalah yang paling cepat dilupakan. Gilby Clarke datang saat yang lain menyerah dan hancur oleh popularitasnya sendiri. Kemudian, ia diminta menanggung beban dari salah satu band paling berbahaya dalam sejarah musik rock. Tapi Gilby tak pernah benar-benar diundang ke band itu. Ia masuk band ini hanya untuk menjaga agar fondasinya tak ambruk. Ia menggantikan Izzy Stradlin, seorang yang bukan hanya gitaris, tapi juga salah satu pendiri dan penulis utama lagu-lagu hits mereka. Dan yang lebih rumit dari menggantikan Izzy adalah mencoba menggantikan roh dari band itu. Gilby bermain di ratusan konser. Ia menghidupkan kembali lagu-lagu ikonik seperti Sweet Shallow Mine, Mr. Brownstone, hingga Paradise City. Ia belajar semua aransemennya, gaya permainannya, dan harmoni yang dimainkan, hanya untuk memastikan bahwa fans tidak kecewa. Sebisa mungkin, Gilby menutup semua celah yang telah ditinggalkan oleh Izzy Stradlin. Meskipun ia tahu, ia tidak akan mampu menutupi semua itu, karena Izzy adalah Guns N' Roses itu sendiri. Di balik panggung, Gilby bukanlah siapa-siapa. Ia bahkan tak pernah dianggap sebagai bagian dari band ini. Dan itulah kata yang membatasi segalanya.
Karena bagi Axl, Guns N' Roses bukan tentang siapa yang berdiri di atas panggung, tapi siapa yang membentuk identitas dan mengendalikannya. Dan Kilby tidak termasuk di dalamnya. Bahkan ketika album The Spaghetti Incident direkam, Kilby hampir tidak pernah dilibatkan. Satu-satunya kontribusinya adalah lagu Black Letter, sebuah lagu cover dari Sex Pistols. Itu pun karena Slash yang memintanya untuk mengisi lagu itu. Dan lebih menyakitkannya lagi, bahkan saat ia harus digantikan pun, Kilby tak pernah diberi penjelasan. Guns N' Roses memanggilnya saat terdesak dan membuangnya saat masalahnya telah selesai. Bukan karena Kilby buruk, tapi karena ia bukan bagian dari narasi yang ingin mereka teruskan. Tapi Kilby bukanlah tipe orang yang mendramatisir. Bagaimanapun juga, ia merasa tersanjung pernah menjadi bagian dari tur salah satu band rock terbesar di dunia. Setelah didepak dari Guns N' Roses, ia memilih untuk kembali ke tempat asalnya, merilis album solo, mendirikan studio, kemudian bermain musik tanpa tekanan nama besar. Ia mungkin bukan legenda, tapi ia menyelamatkan sebuah band legenda dari kehancuran yang sudah ada di depan mata. Kilby Clark datang ke Guns N' Roses saat semua yang ada di dalam band ini nyaris runtuh, dan pergi saat semuanya tampak stabil. Tapi stabil bukan berarti adil. Kilby Clark tak pernah dipecat, namun ia juga tak pernah diakui. Dalam semesta Guns N' Roses yang penuh ego dan konflik, tidak ada tempat untuk kejelasan. Hanya mereka yang kuat secara politik yang bertahan. Satu demi satu arah band berubah. Slash mulai mengerjakan Snakepit, Axl sibuk dengan obsesi album baru, dan Kilby tidak lagi ada di percakapan band ini. Slash sempat mengajaknya menggarap Snakepit dan berhasil merilis debut album di tahun 1995. 11 tahun berlalu, setelah keterlibatannya dalam Slash Snakepit, Kilby sempat membentuk supergroup bernama Rockstar Supernova pada tahun 2006 bersama Jason Newsted dan Tommy Lee. Namun karena kesibukan para personil, band ini tidak bertahan lama. Sementara Guns N' Roses di periode ini hanya menyisakan Axl Rose bersama para personil baru yang belum juga selesai menyelesaikan album paling ambisiusnya, Chinese Democracy. Sebuah album yang sudah dikonsep ketika Kilby, Slash, dan Duff masih ada di band itu. Hingga pada tahun 2012, Guns N' Roses mendapatkan anugerah penghargaan Rock and Roll Hall of Fame. Saat itu, Easy, Slash, Adler, Duff, Axl, dan Sorum diundang untuk menerima penghargaan itu. Namun, tidak ada nama Kilby Clark di sana. Seakan itu menegaskan bahwa perannya di band ini memang tak pernah diperhitungkan. Namun dalam seremoninya, ia tetap ada di sana, bukan sebagai personil Guns N' Roses, namun sebagai pengganti Izzy Stradlin yang menolak hadir di acara itu. Semua orang ingin dikenang. Semua musisi dalam hatinya yang terdalam berharap ada satu lagu, satu kalimat, satu panggung yang membuat namanya tetap hidup. Tapi bagaimana jika kita sudah memberikan segalanya, namun tak pernah diingat? Kini, Kilby menemukan tempatnya. Bukan sebagai rockstar yang dipuja banyak orang, namun sebagai musisi yang utuh, mengerjakan hal-hal yang ia senangi. Ia membangun studio, memproduksi band baru, tampil di klub kecil, dan tetap dengan cinta yang sama besar pada musik. Mungkin Kilby Clark bukan ikon, mungkin namanya tidak tercetak di plakat emas Hall of Fame, tapi ia adalah bagian dari kisah besar yang tak bisa dipungkiri. Ia adalah penghubung, jembatan yang menjaga Guns N' Roses tetap berdiri saat semua ingin menyerah. Kilby Clark mungkin memang tidak mengubah sejarah. Ia juga tidak menuntut tempat untuk dikenang. Namun yang perlu diingat bahwa Kilby Clark adalah orang yang memastikan sejarah itu tetap bisa berjalan sampai hari ini.